2 SMP. Tadi pagi dia bilang aku habis bangun dan mimpi ketemu bapak-bapak baju putih. Saya udah mulai eerie feelings, mulai gitu merinding gitu kan. Wah, abis ini apa nih? Bener. Aku cerita sama lalu dia cerita sama ayahnya, kata ibu itu dia SMS Bu. Dan ayahnya bilang, oh kamu mau dapat sesuatu dari Allah. Saya bilang, Bu, maaf ya Bu ya, kita ini manusia biasa. Lu mau mimpi bapak pakai baju hitam kayak baju putih kayak bajunya merah, baju pink gitu lah bapaknya. Itu sih nggak ada artinya apa-apa kan, Rasulullah juga nggak pernah mentakwilkan, mengarti-artikan mimpi itu. Ya gitu ya, jadi saya bilang gitu, lalu ibunya bilang apa? Oh itu di rumah kami memang biasa Bu, kalau kami dapat mimpi gini pasti begitu, ya nggak Bu? Ekspresi anaknya gimana? Ternyata anaknya itu sekarang jadi apa Bu? Jadi seperti suka menerawang, suka seperti apa nih? Apa Pak? Nah kalau indigo mah boleh jadi begitu, boleh enggak, tapi satu lagi Pak, jadi paranormal. Lah emaknya aja, bapaknya aja paranormal, emaknya juga setuju, anaknya jadi, ya kan? Saya sih gampang aja Bu, kalau anak saya suka marah-marah terus, saya nggak mau nyalain ke gurunya, karena gurunya cuma 2 jam, 3 jam ngurusin anak saya 21 jam sama bapaknya, ya kan? Kalau Abdul nggak mau bangun pagi, kenapa sebabnya? Saya akan menyalahkan banyak ke diri saya. Ibu ya, mari kita tengok sekarang bagaimana sih sebenarnya kita mau melatih anak sesuai dengan usia, sesuai dengan tahap perkembangan. Kira-kira gimana nih? Kayaknya wajah tegang banget kayaknya. Wah, kayaknya udah banyak di salah gue deh. Kayaknya mirip banget deh. Satu seri 12-11 sama gue, anak gue tuh. Aduh, Masya Allah. Yang anaknya suka marah kalau banting pintu ya. Saya juga sering banting pintu, anak saya banting pintu juga. Terus saya cerita, Azam maaf ya jangan banting pintu. Mama juga suka deh. Jadi saya sekarang udah gak banting pintu Bu. Saya bilang, Alifah please deh jangan marah-marah kalau sama mama. Mama juga suka marah-marah. Emang kenapa aku gak boleh? Apa bedanya lu sama gue? Tunggu aja tuh ya, kalau kita anak kita udah mulai gede nih Bu, udah TK, habis TK Bu, itu pra remaja masuknya. Luar biasa. Kenapa ya mama susah ya diurusinnya, susah dikasih tahu. Bukan saya lagi yang ngomong begitu Bu, sekarang ternyata anak-anak juga susah mengurus saya. Dibantuin marah, nggak dibantuin, apalagi kiamat. Oke Bu ya, mari kita mulai sekarang. Bahwa pendidikan dalam Islam itu tujuannya, kalau ibu belum tahu, ada yang bilang Bu saya kepengen punya anak soleh. Saya tanya, kalau nggak soleh apa? Berarti punya anak soleh itu wajib atau sunnah atau apa? Atau kepingin aja? Punya anak soleh itu sunnah, wajib atau kepingin? Wajib. Wajib hukumnya, jadi saya bilang kepengen punya anak soleh itu bukan cita-cita, itu wajib. Wajib punya anak. Coba kita mulai. Saya wajib punya anak soleh. 1, 2, 3. Saya wajib punya anak soleh. Iya, kalau nggak soleh ya salah, begitu kan? Harus begitu gitu. Jadi ibu jangan punya cita-cita, Bu, saya ingin mendidik anak saya supaya jadi anak soleh, salah. Saya wajib punya anak soleh yang seperti apa? Nah, karakternya adalah seorang pemimpin. Nah, saya bilang sama anak-anak saya, pemimpin itu kan bos ya? Enggak. Kalau bos itu tukang nyuruh, ya kan? Bos ini jualan genteng, ambil itu genteng, sini 10.000 ini ke sini, yang ini 2.000, yang ini 3.000 tuh bos namanya, ya tukang nyuruh. Yang namanya pemimpin itu seperti siapa? Seperti Abu Bakar Siddiq. Pagi-pagi sudah memandikan mayit, sudah mendatangi orang yang sakit, sudah berinfak, sudah bersedekah, sudah begini, sudah begitu, itulah pemimpin. Wah, capek dong jadi pemimpin. Udah tahu belum anak sudah jadi pemimpin? Belum tahu deh. Dikira pemimpin itu mirip sama pemimpin yang ada sekarang. Kalau dia lewat nggak boleh macet. Kalau Bu Emi lewat, biar aja macet. Kan Bu Emi kan si komo, biar macet aja. Tapi alhamdulillah maaf Bu, saya sekarang udah nggak pernah kena macet. Kenapa? Karena saya hidup dengan cara baru. Positif thinking, selalu berpikiran positif. Aduh, mama nanti apa Bu kira-kira? Khawatir apa? Kalau udah kamu kesian nanti kita. Saya nggak mau ngomong terlambat. Mudah-mudahan kita tepat waktu bikin lidah. Nggak mau ngomong keras. Saya mau
tepat waktu. Alhamdulillah jam 8 sampai sini dari setengah 8 dari Cilangkap. Cilangkap mana? Cilangkap Depok, Bu. Dari Cibinong. Saya lebih awal dari ibu-ibunya. Ya, tapi kalau guru udah tahu sama Bu Emi dia nggak mau dikelecehin, dia duluan datang. Ya, artinya apa? Pada saat kita berpositif thinking, ya, anak-anak jadi memahami bahwa menjadi satu karakter dari pemimpin adalah kita harus berpikiran positif. Sampai ada seorang anak saya kemarin pernah ngomongin tentang lontong berisi nasihat. Ada yang udah pernah dengar? Nah, lontong isi nasihat begitu Pak. Lontong isi apa dek? Nasihat. Kok bisa? Iya sambil ngasih lontongnya, ini makan nih ya. Kalau nggak makan udah capek nih ngomong-ngomong gitu Bu. Lontong aja isinya nasihat mulu. Siapa tuh yang suka ngomong begitu Bu? Kita Bu. Kita senang banget memberi nasihat. Dan nasihatnya nggak didengar sama anak-anak, cuma pikirannya pas makan lontong itu wajah ibunya yang lagi manja. Kebayang nggak? Ibu ngebayangin nggak ada seorang anak sampai dia begitu trauma gitu sama ibunya. Boleh nggak aku nggak ketemu ibu lagi? Sampai kapan dek? Selamanya. Ya ada di sekolah kita dia nggak mau ngomong. Sampai si Asma bilang begini, walaupun ibu kamu galak, terus ditambahin kayak ibu aku katanya gitu. Dia cerita sama saya ya, alhamdulillah mungkin dia sebenarnya mau nyeletuk saya, temen dia ngomongnya beda. Tapi tetap sayang deh sama ibu, bagaimanapun kan dia ibu kamu. Yang pasti kalau dipikir-pikir cuma mau ngomong gitu doang ya, tapi itu dari anak umur 7 tahun. Dia bisa menasihati temennya. Akhirnya temennya bilang, tapi aku nggak mau ngomong sama ibu. Nggak apa-apa, kalau belum bisa ngomong nggak usah ngomong. Ya, jadi kita paham ya Bu ya bahwa anak-anak juga punya orang tua kayak kita juga berat Bu. Sama kayak kita merasain dia, gue berat banget sih ngurusin kamu gitu. Ya, Abdullah Azam sampai susah banget begini atau begitu, dia sampai bilang, ya gimana lagi ya, katanya ya udahlah gimana lagi, ya udah gitu aja lah hidupnya gitu aja Bu ya. Pada akhirnya kita akan serahkan semuanya kepada sang pemilik siapa? Kepada Allah. Jadi satu kita udah tahu sekarang bahwa kita wajib punya anak soleh. Jangan cuma mimpi, tapi itu wajib. Yang kedua, anak-anak punya karakter pemimpin, tapi bukan pemimpin yang ada sekarang, tapi pemimpin yang suka melayani. Karena itulah karakter pemimpin dalam Islam. Yang berikutnya, anak-anak di dalam setiap langkahnya itu harus Islami, Ibu ya. Jadi ada anak yang di SMP, saya punya murid di SMP An-Nahl tuh, dia pakai kerudung sembarangan gitu sekolah. Dia bilang, maaf ya kamu kalau sehari-hari pakai kerudung nggak? Enggak. Kenapa emang? Kan udah tahu kalau kerudung itu wajib buat buat anak-anak yang sudah balik. Iya sih, tapi bunda gimana kalau aku pergi sama bunda? Dia bilang, kamu kenapa sih pakai kerudung? Bunda aja nggak pakai. Saya mau ngomong apa? Saya bilang sama dia, bilang ke bunda ya, bunda, jadi salam buat bunda. Apa? Aku harus ngomong apa Bu? Bilang aja gini, kata Bu Emi neraka kiamat udah deket Bu. Kiamat udah dekat, masih belum pakai kerudung juga. Emang kenapa sih pada nggak pakai kerudung? Saya nggak tahu sebabnya kenapa, ya kan? Kalau dulu saya salah dikasih tahu orang. Jadi istilah Bu Emi deh kapan aja pakai kerudung. Tapi kalau hari gini nggak pakai kerudung juga, itu kayaknya salah dengar. Bukan salah info lagi karena kita udah tahu semua. Gitu ya. Jadi kalau hari ini pakai kerudung pakailah. Bismillah. Karena ibu akan semakin cantik kalau pakai kerudung. Ya. Karena itu adalah apa tadi Bu? Children see, children do. Kalau ibunya pakai baju yang mana, anaknya pasti akan begitu. Kadang-kadang kalau di mall datang, keluarlah seorang ayah badannya besar gitu,